Selamat sore Bang, perkenalkan nama saya Yusuf Saragi dengan NIM 11S23028. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kita yang kedua. Saya langsung share screen saja. Nah, yang pertama judul praktikum kita yang kedua ini yaitu ada analisis algoritma. Nah, di sini tujuannya mahasiswa mampu melakukan analisis algoritma pada bahasa pemrograman Java. Nah, di sini ada dua bobot penilaian yaitu laporan praktikum dan video presentasi. Nah, lalu di sini kita di praktikum kali ini kita disuguhkan dengan analisis algoritmanya membandingkan notasi Big O di kode terbaik dan kompleksitas ruang waktu. Nah, di sini kita akan dibuat berbagai latihan untuk Big O-nya. Nah, lalu pada praktikum ini juga kita disuruh untuk menginstal Maven ya. Untuk menginstal Maven, kita tinggal mengikuti yang ada tertera pada modul eh, sehingga code kita bisa kita cek style for Java. Lalu di sini studi kasusnya yaitu yang pertama adalah ini eksplorasi notasi Big O. Nah, lalu yang kedua cek style matrix app. Yang ketiga kompleksitas waktu matrix app. Nah, kita langsung ke matriksnya. Nah, ini adalah file yang sudah saya buat dalam Maven. Buktinya ini ada POM XML-nya di sini Maven 2. Ini nama praktikumnya, nama nama foldernya ya. Ini adalah code yang saya sudah modifikasi sedemikian rupa agar eh, agar sesuai dengan check style HTML. Tetapi sebelum itu kita ke laporan saya dulu untuk menjelaskan bagaimana itu yang studi kasus kita yang pertama. Nah, studi kasus yang pertama ini eksplorasi notasi Big O. Nah, kita bandingkan nih operasi ini. Big O and factorial ini kompleksitas waktunya ini adalah yang paling buruk dalam daftar ini. Karena jumlah operasi meningkat secara faktorial dan dengan bertambahnya input. Nah, biasanya terjadi dalam algoritma yang mencoba semua kemungkinan urutan atau kombinasi elemen. Contohnya, Traveling Salesman Problem atau TSP. Dengan brute force dalam TSP, kita mencari rute terpendek yang mengunjungi setiap kota tepat satu. Nah, pendekatan brute force mencoba semua kemungkinan urutan perjalanan yang berjumlah n faktorial untuk n kota. Lalu Big O yang kedua yaitu O eksponensial. Nah, ini adalah terjadi dalam algoritma yang menggunakan pencabangan rekursif secara ekstensif. Biasanya ditemukan pada algoritma yang mencoba semua kemungkinan subset atau keputusan. Contohnya algoritma ini menghitung bilangan Fibonacci dengan memanggil dirinya sendiri dua kali di setiap langkah. Dan yang terakhir adalah notasi Big O quasi-linear. Nah, di sini dari notasi ini, kompleksitas ini sering ditemukan dalam algoritma pengurutan efisien. Banyak algoritma sorting seperti merge sort dan quicksort memiliki kompleksitas rata-rata Big O n logaritma n. Contohnya adalah merge sort. Nah, merge sort ini membagi array menjadi dua bagian, mengurutkan setiap bagian lalu menggabungkannya kembali. Nah, lalu cek style yang kedua ini. Nah, berikut adalah kode yang saya perbaiki agar sesuai dengan check style. Buktinya tidak ada lagi yang di garis kuning bawahi. Nah, di sini kode ini sudah di sudah diperbarui agar sesuai dengan check style kita. Nah, setelah pada ini
Yang bedanya code yang pertama kita ini dengan yang kedua, ini. Nah, code ini ya, perbaikan code yang saya lakukan ini dengan meningkatkan keterbacaan dan efisiensi sesuai dengan standar tekstil. Nah, eh, penggunaan try with research diterapkan untuk memastikan scanner tertutup secara otomatis, menghindari kebocoran sumber daya, format input diperbaiki dengan menambahkan teks, prompt, dan scanner daya. Nah, format input diperbaiki dengan menambahkan teks, prompt, dan scanner next line untuk menghindari masalah new line yang tertinggal. Nah, penamaan variabel dibuat lebih konsisten dan deskriptif seperti title, nah ini, variabel title, rows, dan kolom. Nah, di sini menjadi row count dan kolom count. Nah, di sini penanganan kesalahan ditingkatkan dengan try catch pada operasi penjumlahan, matriks ini penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks agar program tidak langsung error jika terjadi ketidaksesuaian ukuran. Nah, struktur if else untuk validasi indeks matriks disederhanakan untuk menghindari pengecekan berulang. Selain itu, terdapat koreksi pada metode display yang salah ketik menjadi display. Nah, dulu saya buat eh, displaynya itu y-nya 2, tapi sini diganti biar tidak terkena check style, kita ganti menjadi yang satu. Lalu dengan perbaikan ini kodenya ini menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, untuk membuktikan ini kita buat saja Maven verify. Nah, dia otomatis akan membuat Maven verify-nya. Nah, lalu kita cek saja di peracung bila yang kedua, target dan site. Nah, sini cek HTML. Nah, di sini cek stylenya ini hasilnya tidak terdapat null warning, null errors pada pada file yang itu. Nah, kita lanjut saja ke dalam matrix F Java. Nah, matrix F Java ini juga sudah saya modifikasi agar sesuai check style HTML. Nah, matrix app Java ini saya telah perbaharui. Nah, yang saya perbaharui itu pertama ditambahkan Java documentation untuk setiap metode, terutama pada set elemen dan get elemen, dengan memberikan deskripsi yang jelas serta menambahkan informasi mengenai kemungkinan pengecualian yang bisa terjadi. Selanjutnya, perbaikan dilakukan pada pemisahan baris panjang, khususnya pada pernyataan throw new. Nah, dalam metode multiply. Nah, di mana string panjang dibagi menjadi dua baris menggunakan operator plus sehingga tetap terbaca dengan baik sesuai dengan aturan panjang baris kode yang diperbolehkan. Nah, selain itu ada perubahan pada metode display di mana metode display yang renduan ini dihapus untuk menjaga kebersihan kode. Tak hanya itu, penambahan kata kunci final pada variabel instance juga diterapkan untuk meningkatkan immutability, memastikan bahwa properti seperti title, rows, column tidak dapat diubah setelah objek dibuat. Nah, terakhir, dilakukan perbaikan pada logika pengecekan dalam metode perkalian multiply, di mana kondisi pengecekan kesesuaian di mana matriks sebelumnya salah yang telah dikoreksi menjadi A calls B rows. Nah, perubahan ini tidak hanya meningkatkan keterbacaan dan kebersihan kode, melainkan meningkatkan keakuratan logika dalam program. Nah, di sini kita cek saja, cek verify juga. Nah, sini dia akan
mencek. Nah, oke, kita cek, kita lihat lagi. Nah, pada yang kedua ini cek stylenya tidak terdapat warning dan tidak terdapat error. Lalu yang ketiga, studi kasus yang ketiga adalah kompleksitas waktu matriks app. Nah, setelah memperbaiki code program yang sesuai dengan gaya Google, ini setelah kita memperbaiki code kita ini, nah, setelah kita memperbaiki code kita ini, kompleksitas waktu menjadi penjumlahan add. Nah, metode penjumlahan add ini setelah diperbaiki, ini menjumlahkan dua matriks dalam dimensi n kali m. Nah, algoritma ini memiliki dua perulangan bersarang, yaitu loop yang pertama. Nah, loop yang pertama ini berjalan sebanyak n kali jumlah baris dan loop yang kedua sebanyak m kali jumlah kolom. Nah, pada setiap iterasi, operasi penjumlahan dilakukan dalam 0,1 sehingga kompleksitas waktunya adalah 0 dikali n kali m. Nah, yang kedua adalah untuk pengurangan atau subnet. Nah, ini pengurangan atau subnet ini metode substraknya matriks A dan matriks B memiliki pola yang sama dengan add karena bedanya hanya pada operator plus ya dan minus. Nah, menggunakan dua loop bersarang masing-masing berjalan n kali dan m kali, operasi pengurangan dilakukan dalam 0,1 sehingga kompleksitas waktunya untuk pengurangan juga 0 kali n kali m. Lalu yang terakhir yaitu kompleksitas waktu perkalian. Nah, ini perkalian ini, nah, perkalian ini memiliki metode multiply matriks A dan matriks B memiliki pola perulangan yang berbeda dengan setiap elemen hasil matriks dihitung dengan menggunakan tiga loop bersarang. Loop yang pertama berjalan sebanyak n kali yaitu jumlah baris dari matriks pertama. Loop yang kedua sebanyak p kali yaitu jumlah kolom dari matriks kedua dan loop ketiga berjalan sebanyak m kali jumlah kolom dari matriks pertama atau jumlah baris dari matriks kedua. Nah, karena setiap elemen matriks hasil dihitung ini dengan cara mengalihkan elemen-elemen dari kedua matriks dan menjumlahkannya, maka kompleksitas waktunya menjadi 0 sama dengan n kali m kali p. Nah, mungkin cukup sekian ya, presentasi saya pada praktikum kita yang kedua ini. Terima kasih, Bang.